Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati, kerendahan hati untuk mau menerima dan dikoreksi. Bahkan kami rindu juga Tuhan, hidup kami boleh disegarkan kembali, iman kami boleh semakin dikuatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita boleh bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tidakkanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanyakah Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali, sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukanlah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada hal dalam hidup ini yang kalau setengah jadi itu justru nikmat. Contoh, telur setengah mateng misalnya, itu banyak sebagian dari kita itu suka sarapan telur setengah mateng. Buat Indomie, sukanya kalau telurnya itu dibuat setengah mateng. Ada orang yang bilang, oh iya karena lebih lembut, lebih kuning telurnya itu bisa meleleh. Ya pokoknya mantep lah kalau setengah mateng. Atau orang yang kalau makan daging steak, sukanya itu pasti medium rare. Karena sebagian orang itu justru sempurna. Karena kalau orang bilang, oh masih ada juicy-juicy-nya. Yang kalau juicy-juicy lemak-lemaknya tuh bisa hilang kalau dimasak mateng, kalau terlalu lama. Bahkan ada orang juga yang lebih suka bilang es krim itu setengah meleleh lebih enak. Karena teksturnya itu pas di lidah. Ada kriuk yang dingin bercampur dengan cairan yang bikin nagih. Jadi tidak semua yang setengah jadi itu buruk Bapak Ibu Saudara. Kadang malah lebih menggoda. Tapi coba kita pikir, ada hal-hal yang kalau setengah jadi itu justru bikin kepala pusing. Siapa yang mau punya rumah yang setengah jadi? Tembok berdiri tapi atap belum dipasang. Kamar mandi sudah ada tapi air belum mengalir. Itu pasti rasanya frustasi. Atau makanan yang setengah jadi, ya pasti itu tidak enak. Atau bayangkan kita sudah kerja keras selama sebulan penuh, tapi gaji yang cair hanya separuh. Apa rasanya? Ya tentu bukan nikmat, tapi yang ada itu sangat sakit hati. Atau lebih personal, kita misalnya janjian dengan teman atau dengan siapapun, tapi ditepati hanya setengah. Aku datang ya jam 7, tapi yang ada yang datang jam 8, setengah 9, itu baru muncul. Itu baru setengah janji, belum setengah hati. Hati siapa yang tidak panas Bapak Ibu Saudara? Nah, bukankah dalam hidup rohani kita sering rasanya mirip seperti itu? Kita sudah lihat
Tuhan itu bekerja, tapi kok rasanya hidup yang terjadi itu hanya separuh. Kita sudah merasakan berkat, tapi masalah itu tetap menumpuk. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, bahkan ada doa yang dijawab, tapi belum tuntas sesuai harapan. Tentu kita bersyukur, pastinya tentu kita bersyukur. Tapi di dalam hati juga ada sebuah tanda tanya. Tuhan, apakah Engkau berhenti di tengah jalan? Apakah pemulihan-Mu hanya setengah jadi? Dan ternyata kita tidak sendirian Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel pasca pembuangan juga mengalami hal seperti itu. Mereka itu sudah kembali dari Babel, itu sebuah kabar baiknya. Tapi yang mereka temukan di Yerusalem adalah reruntuhan. Temboknya rusak, bait Allahnya roboh, tanahnya gersang. Sekeliling itu musuh itu rasanya mengancam. Oh, mereka tentu senang, mereka senang bisa pulang, tapi realitanya bikin patah hati. Mereka bersyukur atas pemulihan, tapi juga menangis karena pemulihan itu belum terasa penuh. Dan Mazmur 85 ini lahir dari situasi seperti itu. Isinya itu campur aduk. Syukur yang meledak, keluhan yang pedih, lalu pengharapan yang indah. Dari situ kita belajar. Allah memang bisa mulai dengan sesuatu yang kelihatannya setengah, tapi Ia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Allah yang memulihkan pasti yang akan menyempurnakan. Jadi pertanyaannya untuk kita hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau pemulihan Allah tidak pernah setengah-setengah, lalu apa bentuk pemulihan yang Ia tawarkan kepada kita? Dan Mazmur 85 akan mengajarkan dua hal besar penting tentang pemulihan ilahi. Dan yang pertama adalah Allah itu memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dan itu sumber dari pemulihan sempurna kita hari ini. Dan kedua, Allah itu menumbuhkan kasih, damai, dan kebenaran dalam kehidupan kita bersama. Dan ini adalah dampak dari sebuah pemulihan sempurnanya itu secara nyata. Dan dua hal inilah yang akan kita renungkan bersama. Dan Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, ada perasaan lega yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yaitu ketika sebuah hubungan yang renggang itu bisa kembali pulih. Bayangkan seorang anak yang lama misalnya bersitegang dengan ayahnya bertahun-tahun tidak bicara, mungkin hanya tatap-tatapan dingin di meja makan, lalu suatu hari entah bagaimana mereka berpelukan lagi dan berkata, aku sayang kamu, aku sangat mengasihi kamu. Dan air mata pun tumpah, hati pun akan lega. Bayangkan itu terjadi bukan dengan manusia biasa, tapi dengan Allah Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita yang tadinya rusak oleh dosa, itu bisa dipulihkan. Itulah inti dari Mazmur 85 di bagian awalnya. Mazmur 85 ayat 1-3 itu menggambarkan sebuah pemulihan Israel setelah pembuangan. Pemazmur itu berkata, Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, Engkau telah memulihkan keadaan Yakub. Dan dari sisi politik memang benar, Raja Persia, Kores, mengizinkan mereka pulang. Tapi di sisi iman, yang bekerja adalah Allah. Dialah yang memulihkan. Kata ini sangat penting. Artinya apa? Artinya Allah itu memutar balik keadaan. Bukan Israel yang hebat, bukan rajanya yang baik hati, tapi Allah yang berbelas kasih. Lalu ayat yang kedua sampai yang ketiga itu berbicara tentang sebuah pengampunan. Pemazmur memakai dua gambaran yang sangat kuat Bapak Ibu Saudara. Pertama, dosa itu seperti beban berat yang dipunggung dan Tuhanlah yang melepaskannya. Kedua, dosa itu seperti noda yang menjijikan yang membuat kita sangat malu. Tuhanlah yang menutupinya sehingga kita tidak lagi terlihat kotor.
Tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, di ayat 4 sampai 7, pemazmur itu masih berdoa. Pulihkanlah kami ya Allah. Loh, bukannya tadi sudah dipulihkan? Ya memang betul, sudah dipulihkan. Tapi itu belum sepenuhnya. Secara rohani mereka sudah diampuni. Tapi secara realitas hidup mereka masih merasa berat. Kota masih hancur, musuh itu masih banyak, hati itu masih tawar Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka tetap berseru, Tuhan jangan berhenti, lanjutkan pekerjaanmu, hidupkan kami kembali. Dan ini mirip seperti orang yang sakit keras yang mulai sembuh. Dokter sudah bilang kondisi Anda udah baik. Tapi kadang pasien masih merasa lemas, masih butuh obat, masih butuh terapi dan lain sebagainya. Ia bersyukur sudah ada pemulihan. Tapi ia tetap meminta, Dok, tolong jangan hentikan perawatan saya kalau bisa. Ya begitu pula dengan bangsa Israel yang tahu Tuhan itu sudah memulihkan. Tapi mereka juga harus sadar, mereka tuh masih butuh Tuhan setiap hari. Inilah cerminan untuk kita. Kita sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah menerima pengampunan. Dalam Roma 5 ayat yang pertama kita menemukan fakta bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Itu kebenarannya. Tapi kenyataannya kita kan masih mudah untuk jatuh. Masih sering gagal. Masih merasa doa kita tidak dijawab. Dan sulit bisa merasakan sebuah damai itu seperti apa. Kadang kita bertanya, kalau Tuhan sudah ampuni, kenapa saya masih bergumul dengan dosa ini? Kalau Tuhan sudah pulihkan, kenapa hidup saya masih berat dan tidak ada damai? Jawabannya, ya bahwa pemulihan Allah itu suatu proses yang terus berjalan Bapak Ibu Saudara. Hubungan kita dengan Dia emang sudah dipulihkan, tetapi kita tetap perlu datang kepadanya dan mengalami sendiri berdamai dengan Allah itu seperti apa. Jadi pemulihan hubungan dengannya itu bisa berarti bahwa kita itu butuh Dia terus menerus setiap hari, setiap detiknya. Pemulihan hubungan dengan Allah berarti kita itu tidak perlu lagi hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantui. Utang dosa kita sudah lunas, tetapi juga berarti kita tidak boleh coba-coba dengan dosa. Namun fokuslah kepada tugas dari Tuhan. Kalau Allah sudah mengangkat beban dosa kita, ya jangan kita pikul lagi dosa itu Bapak Ibu Saudara. Tapi pikulah atau lakukanlah kehendaknya yang justru akan melegakan kita. Bapak Ibu Saudara, hubungan dengan Allah ini itu adalah sebuah fondasi. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ saja. Kalau kita sudah didamaikan dengan Allah, maka damai itu harus nyata dalam komunitas kita, dalam relasi kita dengan sesama, bahkan dalam cara kita memperlakukan dunia ini. Itulah yang kita lihat di bagian yang kedua Mazmur 85. Allah itu menemukan kasih, damai, dan kebenaran dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara, kita barusan melihat di poin pertama bahwa Allah sudah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Dosa kita diampuni, murkanya itu ditahan, hati kita diperdamaikan. Kalau begitu apa logikanya sekarang? Kalau dalamnya sudah dipulihkan, tentu harusnya luarnya juga harus ikut berubah. Kalau Tuhan sudah angkat beban dosa saya, tapi saya masih suka merasa yang paling benar dibanding orang lain, bukankah itu aneh? Kalau Tuhan sudah sabar pada saya, tapi saya gampang marah-marah sama orang, itu kan tidak mensyukuri kesabaran Tuhan namanya. Karena itu
Di poin 2 ini kita mau belajar bahwa Allah bukan hanya memulihkan hati kita, tapi juga menumbuhkan kasih, damai, dan kebenaran dalam kehidupan kita bersama. Perhatikan pada ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, pemazmur itu berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Inilah langkah lanjut setelah dipulihkan. Belajar mendengar arahan Tuhan untuk hidup sehari-hari. Dan apa yang ia dengar, Tuhan berjanji akan berbicara tentang damai kepada umatnya. Damai di sini bukan sekedar perasaan, sebuah perasaan tenang atau suasana hening saja. Dan kata aslinya itu adalah shalom. Artinya kesejahteraan yang menyeluruh, hubungan dengan Allah yang benar, relasi dengan sesama yang sehat, dan kehidupan yang utuh. Tapi ada catatannya, umat tidak boleh kembali ke kebodohan. Maksudnya kalau Allah sudah berdamai dengan kita, ya jangan balik lagi ke dosa yang sama. Sama seperti orang yang sakitnya udah sembuh, tapi kalau makannya sembarangan, ya pasti bisa kumat, pasti akan sakit lagi. Pemazmur itu memberi sebuah peringatan. Jangan balik ke kebiasaan lama yang bisa merusak damai sejahtera dari Tuhan. Dan lalu ayat 10-11 itu menggambarkan bagaimana pemulihan Allah itu bekerja dalam kehidupan nyata. Allah menegakkan kebenarannya dan hasilnya itu adalah damai yang nyata di antara kita. Dengan kata lain, kalau kita itu betul-betul sudah menerima akan kasih Allah itu harus tercermin dalam kesetiaan kita. Hasilnya adalah orang lain ya juga harus merasakan damai sejahtera dari tindakan kita. Bahkan di ayat yang ke-12, pemazmur itu menegaskan lagi, Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberikan hasilnya. Jadi berkat Allah itu nyata untuk hidup sehari-hari. Pemulihan Allah itu menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Entah itu dalam pekerjaan kita, entah itu dalam keluarga kita, komunitas kita, bahkan untuk seluruh ciptaan. Dan sebagai umatnya, kita itu dipanggil berjalan mengikuti arahan Tuhan. Baik itu dalam sebuah keputusan sehari-hari, dalam perkataan kita, dalam setiap tindakan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah nyata yang bisa kita renungkan di sini adalah pengalaman dari Nelson Mandela. Ya, kita tahu siapa Nelson Mandela ya. Dia yang membela HAM, dia yang membela orang yang berkulit hitam pada saat itu. Lalu dia pernah dipenjara dan setelah 27 tahun dia dipenjara. Ia bisa keluar dengan hati yang penuh dendam. Kenapa dia bisa dipenjara? Karena waktu itu bagi sebagian masyarakat di situ melihat Nelson ini adalah sebuah ancaman atau provokator, makanya dia bisa ditangkap. Dia lalu masuk penjara. Ia bisa saja keluar dari penjara dengan hati yang penuh dengan dendam. Tapi yang ia lakukan justru itu sebaliknya. Ia memilih jalur rekonsiliasi. Dia memilih itu untuk memberi sebuah ruang pengampunan dan menata kembali masyarakatnya. Bahkan Nelson Mandela pernah berkata, jika saya keluar dari penjara dengan kebencian, maka saya masih tetap terpenjara. Karena ia memilih menyebarkan kasih, kebenaran, dan damai, maka kesejahteraan itu bisa tumbuh di Afrika Selatan pada akhirnya. Perhatikan alurnya Bapak Ibu Saudara, dia mengalami pemulihan di dalam dirinya, maka itu dia berdampak bagi bangsanya. Dan itulah contoh kebenaran dari Mazmur 85 dari kehidupan nyata. Sekarang mari kita tarik untuk kita hari ini. Kalau Allah sudah mendamaikan kita dengan dirinya, maka damai itu harus terlihat keluar.
Di rumah jangan biarkan konflik kecil berlarut-larut. Ambil inisiatif untuk memulihkan, meminta maaf lebih dulu, atau mulai percakapan yang baru yang sehat. Di gereja, kasih setia Allah itu harus tercermin dari kesetiaan kita. Kalau sudah ambil pelayanan, datang tepat waktu, jalani dengan sungguh-sungguh. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan lempar gosip, tapi dengarkan klarifikasi dan cari solusi bersama. Di pekerjaan, kebenaran Allah itu harus jadi standar kita. Jangan main akal-akalan dalam laporan atau sebuah transaksi. Bangun sebuah kepercayaan dengan kejujuran. Dan bahkan di dalam masyarakat pun, jadilah pembawa damai, bukan provokator. Nah, inilah artinya berdamai dengan Allah itu bukan ngawang-ngawang namanya. Karena pulihnya hubungan sama Allah itu tidak pernah berhenti untuk diri sendiri. Kalau Allah sudah memulihkan saya, orang lain harus bisa merasakan hasilnya. Kalau Allah sudah sabar kepada saya, orang lain harus menikmati kesabaran itu. Kalau Allah sudah menutupi noda saya, orang lain itu harus dilindungi dari tuduhan saya. Kiranya kita bisa terus mengalami damai bersama dengan Allah dan membagikannya itu kepada sesama. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama kembali, disegarkan kembali akan firman-Mu, bagaimana Allah menyempurnakan pemulihannya. Dan itu kami juga rasakan di dalam kehidupan kami, bahwa kasih setia Allah, pengampunan Allah itu nyata bagi setiap kami. Tuhan, kami juga rindu bagaimana kami anak-anak Tuhan bisa melakukan, menghidupi damai itu bagi di dalam kehidupan kami, bahkan itu untuk keluar. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah, kami sering jatuh dalam dosa, tapi kami meminta balas kasihan-Mu, kiranya Roh-Mu yang selalu menolong setiap kami, memampukan kami untuk menghidupi akan kebenaran-Mu. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang boleh pimpin, Tuhan yang terus sertai. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, semuanya itu boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh persekutuan doa malam selesai.